Halo sahabat TV10, berjumpa kembali bersama saya Carla Ratna dalam program Bincang Psikologi Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dalam program ini seperti biasa kita akan belajar bersama. Belajar tentang kesehatan mental, belajar tentang ilmu parenting. Nah makanya simak program ini 30 menit ke depan bersama psikolog anak kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Assalamualaikum Bunda Tarika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Bunda? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bunda Tarika ini adalah psikolog anak dari Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro, Surakarta ya Bunda. Dan terbiasa memang menghadapi anak-anak dengan berbagai karakter dan problematika yang dihadapi anak-anak. Banyak ya Bun masalah anak-anak itu? Iya betul. Jadi masalahnya nggak cuma anak ya. Kalau anak itu udah melibatkan orang tua juga. Oh betul. Bagaimana semuanya. anak yang kita lihat sekarang itu pasti sekali. peran orang tua banyak terlibat. Iya betul. Begitu juga bukan hanya orang tua tapi lingkungan juga dan kondisi apa yang dialaminya. Iya, Nah, betul. ini adalah berbicara sesuai dengan tema kita hari ini Bunda. Kita akan bicara tentang menghadapi trauma anak korban kekerasan. Waduh. Agak berat ya, tapi kita buat ringan supaya apa ketika kita memang karena memang hidup itu tidak selalu ada baik-baik saja terus gitu ya. Tapi juga kadang kita menghadapi fenomena yang terjadi di lingkungan kita, bahkan kadang di depan mata, bahkan mungkin tidak jauh dari kita. Itu mengalami anak-anak itu mengalami kekerasan dari orang tua. Nah, kita tidak sadar, oh tindakan seperti ini tuh termasuk kekerasan pada anak. Itu yang kita mau edukasi. Lalu kemudian bagaimana menghadapi trauma yang dialami oleh anak-anak korban kekerasan. Itulah tema kita hari ini Bunda Tarika. Betul sekali. Trauma seperti kita tahu itu adalah seperti sebuah luka ya. Luka yang bisa mengubah hidup seseorang, perilakunya dan lingkungannya. Nah, betapa mengerikannya ketika itu dialami oleh anak-anak ya Bun. Anak-anak itu kan apa ya? Justru resikonya lebih tinggi karena mereka lebih rentan ya. Beda dengan kita mungkin ketahanan mentalnya sudah jauh berbeda. Sedangkan kalau anak-anak yang menghadapi kekerasan ini pasti efeknya jauh lebih lebih ini ya, lebih dalam dan nanti kedepannya juga akan berimbas pada masa depannya. Nah kita akan bicara tentang menghadapi trauma anak korban kekerasan. Kita harus tahu dulu apa nih yang termasuk dalam kekerasan yang terjadi oleh orang tua atau dilakukan oleh orang lain terhadap anak-anak. Dari sudut pandang ilmu psikologi. Baik Kak Nana dan pemirsa TV10 di rumah. Jadi kekerasan itu bentuknya banyak ya. Mungkin yang kita pahami selama ini tuh kekerasan hanya fisik, cubitan dan sampai luka memar itu kan itu juga termasuk kekerasan, tapi itu adalah kekerasan fisik. Tapi yang mungkin banyak orang tua atau orang yang di sekitaran di sana itu yang belum tersadari adalah biasanya itu adalah kekerasan yang dilakukan secara verbal atau emosional. Kekerasan verbal dulu ya. Jadi kekerasan verbal itu apa? Yaitu kayak menghina, membandingkan. Itu sebenarnya sudah termasuk kekerasan ya Ayah Bunda. Kayak, nah ini harus dipahami kan. Jadi kayak menghina, kemudian membandingkan, dan itu membuat anak itu menjadi kayak down, kemudian takut, dan itu mungkin dengan nada yang keras, dan itu bisa membuat anak kok dari yang awalnya ceria, kemudian kok jadi dia itu sering nangis, sering menjadi penakut dan sebagainya. Nah itu sudah termasuk dalam jenis kekerasan verbal. Jadi kayak menghina, kemudian mengejek, terus merendahkan, membandingkannya dalam membandingkan yang menyudutkan anak ya. Kalau membandingkan untuk memotivasi itu nggak apa-apa, tapi kalau membandingkannya benar-benar kamu kok nggak bisa ini, itu kamu loh, kamu bodoh dan sebagainya. Nah itu termasuk sudah kekerasan. termasuk kekerasan yang dalam berbentuknya itu adalah verbal. Kemudian yaitu yang juga biasanya itu pengaruhnya ke emosional ya itu. Kemudian ada juga kekerasan yaitu yang mungkin marak terjadi ya dalam dalam akhir-akhir ini. Kemudian itu biasanya adalah kekerasan seksual yang itu biasanya ya na'udzubillah yang dilakukan itu biasanya yaitu bisa kemarin aja ada kasus yang maksudnya orang tuanya sendiri itu ada dan yang kita tidak bisa
ketebak apa namanya kadang orang siapa terdekat yang malah justru yang siapa yang melakukannya. akan melakukan, dan ini jangan deh, nauzubillah, jangan sampai terjadi sama anak-anak kita. Yaitu kekerasan seksual, yaitu yang sudah kayak apa namanya pelecehan. Pelecehan juga, pelecehan seksual adalah tidak hanya yaitu dipaksa, itu tidak, tapi yaitu kayak apa namanya dipegang aja dalam bagian-bagian tertentu, itu sudah termasuk dalam kekerasan seksual. Dan yang pasti yang membuat korbannya itu yang tadi karena kekerasan itu yang apa namanya dialami, pasti itu karena itu mengguncang, akhirnya membuat anak itu menjadi trauma. Nah, itu yang termasuk dalam kategori kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Apakah juga termasuk ini Bunda, penelantaran atau pengabaian anak itu kekerasan betul. juga nggak? Jadi penelantaran, kemudian tidak memberikan hak anak saja, itu sudah termasuk kekerasan. Jadi kayak kekerasan dalam apa namanya pengabaian ya. Jadi itu kan anak itu kan memiliki hak ya, hak untuk hidup, hak untuk apa namanya pendidikan, kemudian fasilitas-fasilitas itu ketika orang tua itu tidak memenuhi dan mengabaikan, itu juga termasuk dalam kekerasan. Nah, ayah bunda, banyak hal kan, kekerasan bukan hanya tentang fisik ya. Iya, betul. Bisa jadi tadi tentang kekerasan secara verbal, itu menghina, meledek, kemudian ya pokoknya bullying seperti itu ya, itu sudah termasuk kekerasan. Kemudian termasuk penelantaran atau pengabaian anak, ini juga sudah termasuk kategori kekerasan terhadap anak. Nah, ayah bunda, kita perlu tanyakan nih ke Bunda Tharika, ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan atau ciri-ciri anak korban kekerasan itu seperti apa Bunda? Jadi kan kita bisa aware, oh ternyata ini anakku nih ini nih korban nih gitu, atau oh ini anak saudaraku korban gitu. Kita tahunya dari mana ini Bun? Jadi biasanya kita melihat cirinya adalah setelah apa namanya setelah kejadian itu berlangsung. Semua nih ya, contohnya ketika anak itu yang dulunya itu anak yang ceria, sebelum kejadian itu anak yang ceria, kok tiba-tiba dia jadi apa namanya murung, kemudian sedih, mudah menangis. Ada lagi yang tersalurkan tuh jadi mudah marah, jadi marah-marah terus kemudian ditanyain nggak tahu, habis itu dia cuma marah-marah. Terus ada juga reaksi lainnya adalah ketakutan. Jadi ketakutan kayak dipegang aja itu langsung dia apa namanya mungkin itu korban, bisa aja nih korban pemukulan dari kekerasan fisik. Biasanya dia akan kita ngangkat tangan aja dia tiba-tiba mau mukul. Dikira ada rasa kayak refleks, dia ketakutan seperti itu. Itu ciri-cirinya. Kemudian ada yang mungkin biasanya kekerasan seksual, dia lagi cuma dideketin, dipegang ini dia bilang ngeluh sakit dan kok ini mama sakit dan cerita seperti itu yang harus kita waspadai. Ada juga biasanya untuk anak kecil nih yang dulu mengalami gangguan tidur, anak dewasa pun juga seperti itu. Jadi kayak anak remaja pun juga mengalami, jadi kayak gangguan tidur, tiba-tiba ngigau, terus aku takut, kemudian itu berarti ada sesuatu. Ada sesuatu, kemudian jadi dia tidak bisa tidur, biasanya tidurnya teratur, kemudian malamnya kok dia nggak bisa tidur, senangis aja. Nah itu salah satu ciri nih anak itu mengalami yaitu post trauma ya, jadi trauma setelah ada kejadian kekerasan. Itu ya bunda, bisa dilihat kok mungkin dalam kelihatan penurunan kualitas hidupnya lah paling tidak ya, kualitas tidurnya, kemudian emosinya. Betul, yang biasa meledak-ledak, bisa jadi malah meledak-ledak, bukan ketakutan yang seperti apa, tapi bisa jadi meledak-ledak ini bahwa ada sesuatu. Kadang orang tua nih sukanya menormalisasi kondisi anak dan menganggapnya nih biasa itu anak-anak. Sering kan bunda kita menemukan itu, jadi orang tua yang kadang menormalisasi kondisi anak yang sebenarnya ini adalah alarm gitu buat orang tua untuk lebih aware gitu. Taunya dia menormalisasi dengan biasa kayak gitu tuh anak-anak gitu. Kan yang seperti itu ya. Kok dia marah-marah biasa.
iya gitu. Jadi kayak apa namanya, ya udah kok kamu ngapain sih marah-marah, nah gitu. Padahal kita harusnya yang aware banget nih, ini ada kita sesuatu yang terjadi iya, gitu sebenarnya ya. paling mudah itu ketika semua nih ada terjadi kekerasan di sekolah, atau kemarin yang sedang viral itu kan kekerasan di daycare ya, kayak tempat apa kita mempercayakan buah hati dari mempercayakan ya, karena ada beberapa orang tua yang sibuk aja itu semua nih yang anaknya sebelumnya adalah semangat sekolah, semangat ke daycare, ke tempat penitipan, kok tiba-tiba dia tidak mau, kita aja harus sudah aware. Kenapa ya kok dia menjadi kemarin semangat, kok hari ini dia tidak mau, takut dan sebagainya. Berarti ada sesuatu. Ya sebenarnya alarm yang terbaik yang bisa kita apa namanya kita bisa sadari kenapa deteksi ya awalnya deteksi dari dininya situ. itu dari situ. Kenapa ya kok anakku tiba-tiba kemarin seneng-seneng aja ya. Kok tiba-tiba kok dia jadi mutung, jadi mogok, terus nangis kalau sudah mau dibawa ke sekolah, mungkin ke daycare atau apa yang benar-benar apa namanya kita bisa berawal dari deteksinya di situ gitu. Nah, ini harus peka loh ya Bunda. Betul. Jangan menormalisasi sikap rewel, itu biasa, mungkin lagi cantiknya gitu. Kalau biasanya kan orang tua tuh kayak gitu ya, kadang-kadang ada yang seperti itu. Jangan dinormalisasi Ayah Bunda, lebih peka. Ini siapa tahu adalah alarm dini seperti yang tadi disampaikan oleh Bunda Tarika, ada sesuatu gitu. Makanya harus waspada. Jangan-jangan nauzubillah summa nauzubillah sih ya. Semoga tidak, tapi takutnya kan memang anak mengalami atau menjadi korban kekerasan. Nah, apa nanti yang harus kita lakukan? Bagaimana menghadapi trauma anak korban kekerasan ini? Simak hanya di Bincang Psikologi Anak bersama TV 10. Kami akan segera kembali untuk Anda setelah jeda. Tetap di TV 10. Bincang Psikologi Anak bersama TV 10, ada saya Carla Ratna dan juga psikolog anak kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Masih bersama Anda kali ini dan juga masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kita. Silahkan curhatnya di sini saja Ayah Bunda, jangan curhat ke tetangga, ke teman-teman atau yang lainnya. Namanya bisa kita samarkan kok nanti. Tidak usah disebutkan namanya, maka kita tidak akan mengungkapkan identitasnya ya Bunda ya. Nah, silahkan curhat apa saja boleh. Nanti akan kita tayangkan atau akan kita bahas di episode yang akan datang. Siapa tahu ketemu solusinya di sini ya Bunda ya. Iya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang menghadapi trauma anak korban kekerasan. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda Tarika apa saja kategori kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Ternyata bukan hanya bicara tentang kekerasan fisik saja. Bahkan kita beberapa waktu lalu pernah bicara tentang cyberbullying ya. Ini juga termasuk kekerasan pada anak ya Bunda berarti ya. Nah, kita sebagai orang tua yang harus waspada ketika anak menunjukkan gejala yang tidak seperti biasanya. Biasanya nih anak ini suka nyanyi-nyanyi kalau mandi gitu kan. Kok tiba-tiba adem-adem aja ya. Nah, ini kan apalagi nggak mood atau gimana kan kita harus tetap ini ya Bunda ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua ketika menghadapi trauma anak korban kekerasan? Oke, baik Kak Nana, ada pemirsa TV 10 di rumah. Jadi yang kita setelah tadi ya, kita kan tahu ciri-cirinya. Kok anakku seperti ini? Coba kita deketi anaknya, juga kita tanyakan apa namanya baik-baik kepada anaknya. Jadi ketika pasti ya, ketika anak itu mengalami kekerasan, pasti kan ada guncangan ya, guncangan istilahnya emosinya. Kemudian kalau psikis kan pasti kan, kalau fisik ya, kekerasan fisik kan itu mungkin terlihat ya, kayak bekas-bekas luka dan ini ya. Tapi yang paling penting itu kita istilahnya mendampingi dia untuk emosionalnya, karena pasti secara emosi korban kekerasan, entah itu korban kekerasan fisik, kekerasan kekerasan verbal atau pengabian dan sebagainya, atau kekerasan seksual, itu pasti yang terkena adalah emosinya. Jadi ketika kita tanyakan dulu atau dampingi dulu kepada anak, jangan istilahkan, kadang kita tidak sabar ya orang tua, kamu lu ngapa sih kok jadi nangis terus, dan kok jadi kan ada perubahan emosi, suasana hati yang mungkin tidak menyenangkan. Habis itu kok kamu jadi dipegang, kok jadi ketakutan seperti itu. Ayo mama, papa kita aware,
Jadi kayak kita benar-benar harus tahu nih, oh ternyata ketika anak itu tidak mau dipegang dan ketakutan, itu mungkin itu adalah sebagai alarm kita sebagai orang tua bahwa anak ini itu mengalami nih, atau ada kejadian yang mungkin membuat dia trauma atau membuat dia terguncang emosinya seperti itu. Jadi yang perlu kita lakukan, satu, pertama kita harus mendeteksi. Setelah kita tahu nih, oh iya kok ada sesuatu yang tidak tidak sesuai ya seperti dia biasanya ya. Terus kemudian coba kita tanyakannya juga, kenapa adik kok akhir-akhir ini marah, kenapa, ada yang bikin adik takut, atau adik habis ngalami apa ya tadi, mama ditanya di sekolah tadi ngapain, istilahnya ada apa ya yang bikin adik sedih atau adik takut. Nah, atau anak yang dewasa, kenapa ya kok akhir-akhir ini kok kakak sering marah-marah ya, kok kakak sering menyendiri di kamar ya, itu kenapa, kita tanyakan dulu. Dan kemudian ketika kita sudah tahu nih, atau kita meng-cross check juga nih, orang tua juga meng-cross check semua itu terjadinya di sekolah, atau itu kita cross check ke sekolah dulu. Kalau bener nih ada bukti dan sebagainya, ayo mama semuanya kita bisa nih kayak melaporkan melalui, biasanya ada ya Komnas Anak ya, untuk itu, atau lembaga masyarakat yang bisa membantu untuk kayak kalau benar-benar nih ada bukti anakku ternyata mengalami kekerasan, itu kita bisa langsung. Jangan, kadang itu yang takut ya, ada yang banyak yang takut untuk melaporkan. Iya, takutnya di-expose. Iya betul. Dan kalau ada nih anak nih kalian yang istilahnya mengalami kekerasan apapun itu, berhenti untuk takut, ayo berani untuk melaporkan. Karena ketika kita tidak melaporkan, maka itu nanti kan malah menjadi kitanya yang rugi, orang tua yang rugi, dan banyak yang akan dirugikan yang lainnya, ada korban-korban yang betul lain sekali. takutnya. Jadi ayo berani untuk melapor kepada jika itu memang sudah ada buktinya, ada kekerasannya, dan mungkin yang selain itu karena ini trauma ya, dan ini bentuk kekerasan, minta untuk didampingi oleh ahli. Tetap harus ada pendampingan dari ahli, karena ya untuk itu tadi mentalnya ya Kak. Iya betul. Jadi kayak istilahnya penyembuhan untuk kayak dia, untuk nanti bisa kayak penyembuhan untuk emosinya, kemudian penyembuhan untuk dia nanti mau ke sekolah, sosialisasinya dan sebagainya, itu yang perlu untuk bantuan nih. Biasanya kalau korban kekerasan itu biasanya dapat bantuan nih untuk dari pendampingan ahli seperti itu. Ini membuka kesadaran kita. Biasanya memang ya saya juga tidak menyalahkan ya sebagai orang tua, mungkin mengalami kalau anaknya mengalami kekerasan, orang tuanya pasti hatinya teriris-iris, kadang juga terus-terusan jadi sedih, kemudian penyesalan kenapa nggak bisa jaga anak dan lain sebagainya, dan berlarut-larut. Nah, padahal ini kan juga berdampak pada anak ya, kalau kita terus-terusan seperti itu, gitu, merasa yang paling bersalah, menyesal, tidak bisa menjaga anak dengan baik. Nah, ini kan dampaknya seperti itu. Padahal sebagai orang tua, ayo segera bangkit ya malahan ya. Jadi kayak gini, sebenarnya kan ketika mengalami korban kekerasan, sebenarnya anak, tidak hanya anak kan, orang tuanya juga butuh pendampingan nih ahli, karena dia siapa sih katakanlah yang terjadi adalah kekerasan seksual, hati mana sih orang tua mana yang tidak teriris. Jadi kan makanya itu kita perlu untuk pihak ketiga atau ahli yang untuk kayak ini ya trauma anaknya dan juga orang tuanya, karena pasti orang tuanya tertekan, karena kan larut dalam ini sekali. kesedihan, penyesalan ya biasanya paling ini, karena merasa gagal menjaga anaknya. Betul sekali. Gitu jadi ya, kayak ketika ini orang tua yang mungkin dimanapun yang sudah nih tahu ada bukti, ada secara anak ini kok ada perubahan dari gejala-gejala yang tadi kita sampaikan ya Kak ya, itu ayo segera melapor. Jangan takut untuk speak up ya. Betul. Lebih baik, lebih dini untuk melapor, malah kita bisa menyelamatkan nih kayak masa depan anak-anak kita itu. Dan juga masa depan anak-anak lainnya. Iya, betul sekali. Nah, ini masalah serius gitu loh, karena mungkin secara ini kan sebenarnya sering terjadi di masyarakat, cuman kita kan bukan anakku, kan kadang seperti itu. Lah, ayolah mulai aware ya. Iya, betul. Mulai dari sekarang. Karena fenomena yang mengerikan ya Bun. Waktu jeda kita sempat ngobrol-ngobrol tentang fenomena di sini yang seperti ini, gitu. Kadang nggak nyangka kok
sampai segitunya. Iya gitu. betul sekali. Dan juga tugas juga ini untuk pihak sekolah kan, biasanya sekarang sekolah ya kayak ada sekolah ramah anak ya, sudah kan menerapkan sekolah ramah anak. Kemudian kayak juga ini ada laporan, untuk membuka laporan atau pengaduan. Mungkin kan kita tidak tahu ya, manusia dengan berbagai profesi kita kan tidak tahu. Kita lebih baik itu kita mencegah daripada sudah mengalami kan. Bentuk kayak satuan tugas khusus untuk yang menangani kekerasan di sekolah-sekolah, kemudian baik itu dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, karena kan apalagi yang sudah kuliah itu ya kan banyak yang sekarang terjadi yang yang banyak terjadi kekerasan yang dilakukan itu sekarang nggak cuman yang dulu yang dari dewasa, sekarang anak kecil aja, dari anak kecil itu bahkan bukan hanya anak kecil yang belum mampu melindungi dirinya, bahkan yang sudah dewasa pun masih bisa mengalami hal tersebut. Jadi dalam untuk pihak-pihak kayak mungkin instansi juga ya, yang untuk kayak membentuk satuan tugas untuk menanggulangi kekerasan. Jadi biasanya ada ini kayak dinas yang untuk dinas kayak di sini mungkin di Solo itu ada Puspaga, kemudian dinas untuk kayak pelindungan anak juga ada yang biasanya itu bisa bekerja sama dengan pihak sekolah itu atau pihak-pihak terkait. Gitu ya. Jadi untuk orang tua kalaupun ada ya nauzubillah tapi lah pokoknya bukan anak Anda gitu, tapi kalaupun itu terjadi jangan berlarut dalam kesedihan, tapi justru berusaha untuk sembuh gitu antara orang tua dan anak. Justru supportnya atau dukungannya Anda itu menguatkan anak yang mengalami korban kekerasan. Iya betul sekali. Dan juga ini kan itu kalau sudah terjadi ya. Dan kalau yang kita juga sebagai orang tua juga ini perlu ini untuk kayak menanamkan untuk pencegahan. Betul. Pencegahan gimana sih agar kita itu untuk setidaknya anak itu bisa melindungi dirinya dulu. Jadi ketika mengajarkan anak untuk bagaimana sih dia berani untuk kayak semua nih kok kayak mungkin ya ada beberapa orang tua itu kayak ada yang ini untuk bela diri dan sebagainya itu bisa. Tapi yang paling penting adalah mengedukasi anak mana yang termasuk tindakan kekerasan. Ya kan Bun, mereka harus tahu dulu seperti apa kekerasan itu. Seperti tadi di awal kan kami sampaikan bahwa kekerasan yang termasuk kekerasan itu seperti ini. Nah, anak juga harus diedukasi yang sudah termasuk kekerasan yang kamu alami itu. Nanti kalau kamu mengalami hal-hal seperti ini, kemudian baru bagaimana untuk menjaga diri mereka. Iya betul. Biasanya kan juga mengedukasi anak itu apa sih yang boleh dipegang atau yang tidak boleh dipegang. Yang penting ini ya. Kemudian apa sih ketika ada orang kok tiba-tiba tiba-tiba orang asing, itu kita harus mengajarkan bahwa anak sedari dini untuk kayak kalau sama orang asing apa sih yang boleh dipegang dan tidak dipegang. Kalau semua kita belum kenal ya kita mending jauh atau melapor, setidaknya menumbuhkan keberanian kepada anak untuk dia berani mengatakan bahwa apa yang dia lakukan ada hal nih yang salah dan benar seperti itu. Hampir 30 menit Bunda. Kita ngomongin tentang trauma anak korban kekerasan. Semoga ini bermanfaat. Tapi sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ayo mama papa kita cegah nih kayak untuk terjadinya kekerasan, untuk melindungi melindungi anak itu sendiri dengan cara nih katakan mana sih yang tidak boleh, bagian-bagian mana yang tidak boleh dipegang atau bagian-bagian mana yang harus dihindari oleh orang lain. Dan ketika Anda atau mama papa anak Anda sudah mengalami kekerasan, ayo jangan segan untuk melapor kepada pihak yang terkait, dan agar nanti anaknya bisa didampingi oleh ahli, agar kita sama-sama nih bisa menjadikan anak nantinya untuk menjadi anak yang tangguh seperti itu. Jadi anak yang mengalami trauma itu membutuhkan dukungan dan juga semangat positif dari lingkungannya, terutama dari orang tua ya Bunda ya. Untuk itu tetap optimis bahwa kedepannya akan baik-baik saja. Dengan begitu akan lebih mudah untuk mendukung dan membantu anak dalam mengembangkan rasa optimis dan menghadapi masa depan. Trauma bukan hal yang perlu diratapi, melainkan harus dihadapi. Dengan melewati rasa sakit dan ketakutan, seseorang dapat bergerak dan melangkah.
maju. Terima kasih Bunda Tarika untuk ilmunya, semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Terima kasih juga untuk bersama kami selama 30 menit kurang lebihnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengirimkan curhatan hati Anda di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Saatnya saya Carla Ratna beserta psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias dan seluruh kru yang bertugas dalam program ini untuk undur diri, menjumpai Anda kembali dalam program Bincang Psikologi Anak di episode berikutnya. Terima kasih sekali lagi kebersamaannya. Tetap bersama kami di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.